Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, buku di hadapan pemirsa ini yang berjudul Membongkar Kedok Jihad Wahabi adalah disertasi atau hasil penelitian di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada program S3 doktoral. Buku ini juga diberikan sambutan atau endorsement oleh 3 profesor doktor terkemuka di Indonesia. Mereka adalah Profesor Dr. Azimardi Azra, Profesor Dr. Zulkifli, dan Yang Mulia Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemirsa yang dicintai oleh Allah, buku ini berbicara tentang sepak terjang, pergerakan, pemikiran, dan praktiknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah jihad. Buku ini merupakan hasil kesimpulan dari seluruh karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berjumlah sekitar 28 karya. 28 karya ini sebetulnya karya yang tipis-tipis ya, yang kalau digabung hanya menjadi satu kitab saja. Karena di antara karya-karya itu ya, ada yang halamannya cuma 4 halaman, Al-Qawaid Al-Arba' cuma 6 halaman, ada yang belasan halaman, ada yang puluhan tapi tidak sampai di angka 150 halaman. Jadi buku atau karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat tipis ya, kalau digabung hanya satu kitab. Karya ini ya, Membongkar Kedok Jihad Wahabi menyimpulkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang jihadis. Kenapa seorang jihadis? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan hanya memfatwakan jihad, tetapi beliau juga mengorganisir jamaahnya yang beliau serahkan kepada komandan perang Ibnu Saud yang kemudian menjadi raja negara Saudi ketika itu. Namun di awal pergerakan Wahabi ini, ya, orang-orang menyebutnya Wahabi. Ya. Mereka lebih senang disebut dengan umat Islam ketika itu. Dan menambahkan yang lainnya musyrikun, orang-orang musyrik, atau menyebut diri mereka muwahhidun. Ya. Ketika itu orang-orang yang diperangi adalah orang-orang Islam yang tidak sejalan dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang yang ziarah kubur dianggap menyembah kuburan. Orang-orang yang melakukan peringatan Maulid Nabi dianggap ahli bid'ah. Orang-orang yang melakukan syiar Islam, peringatan Nisfu Sya'ban, peringatan Malam Lailatul Qadar, peringatan Isra Mi'raj, diyakini oleh mereka sebagai ahlul bid'ah, diyakini sebagai orang-orang yang tidak menjalankan syariat Islam secara benar dan boleh untuk diperangi. Ahlul bid'ah ini yang mereka sebut sebagai musyrikun karena melakukan tawassul dan istighasah, karena memanggil Nabi Muhammad, karena memanggil wali, karena memanggil malaikat dalam doa-doa mereka yang tidak sepaham, dinamakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya sebagai orang-orang musyrik yang halal darahnya, bahkan wajib untuk diperangi, sebagaimana kata pemahaman beliau, Nabi Muhammad telah memerangi orang-orang musyrik kafir secara ofensif, secara aktif. Padahal Nabi kita Muhammad SAW selama hidupnya tidak pernah melakukan peperangan ofensif, tidak pernah menerjang. Surat-surat yang dikirimkan oleh Yang Mulia Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Raja Mesir Mukaukis, kepada Raja Romawi Heraklius, kepada Raja Persia Al-Ghassani, maupun kepada Raja Yaman dan semisalnya, itu surat-surat itu hanya mengajak, mengenalkan kepada ajaran Islam dan tidak ditindaklanjuti oleh Nabi Muhammad dengan penyerangan atau peperangan. Isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikutnya. Jadi awali dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi mengenalkan Islam, mengajak kepada Islam, dan tidak menindaklanjuti dengan penyerangan atau peperangan. Tetapi
ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan, kata beliau, Nabi memerangi Nabi Muhammad memerangi orang-orang musyrik Mekah secara ofensif, secara aktif, secara mengawali. Padahal tidak demikian fakta dan sejarahnya. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadi profil panutan oleh kaum jihadis masa kini. Semisal ISIS, Islamic State in Syria and Iraq, termasuk Taliban, termasuk Tanzim Al-Qaeda yang relatif lebih lembut sebetulnya, termasuk Boko Haram yang sangat keras. Beliau ini menjadi contoh. Bahkan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menjadi pondasi dalam pergerakan-pergerakan kaum jihadis masa kini. ISIS, Tanzimul Qaeda, Boko Haram, dan pergerakan-pergerakan radikal yang sebagiannya ada pada kaum muslimin. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semasa hidupnya, pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu setiap kali penyerangan berdasarkan perintah dari beliau. Syekh Ibnu Saud sebagai komandan perang, beliau tidak pernah mengawali penyerangan, tidak pernah mengawali untuk menghantam suatu daerah di Jazirah Arab yang ketika itu adalah umat Islam, karena Islam ketika itu sudah kokoh di Jazirah Arab. Pergerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada di awal abad 18 Masehi. Ketika itu Jazirah Arab sudah kaum muslimin secara umum. Jadi orang-orang yang diperangi adalah orang-orang Islam, nama-namanya nama-nama muslim. Musa, Muhammad, Ibrahim, Ali, dan semisalnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga yang menyurati kepala-kepala suku, raja-raja atau kabilah-kabilah ketika itu untuk ikut kepada ajarannya. Termasuk ulama-ulama yang tidak sepaham, yang dalam buku ini dikupas banyak ulama-ulama sezamannya yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ambivalen. Di satu sisi beliau bilang saya tidak mengkafirkan, tetapi di bukunya yang sama beliau mengkafirkan. Ibnu Arabi beliau kafirkan, Ibnu Fairuz beliau kafirkan, Al-Badawi beliau kafirkan, ulama-ulama tafsir beliau kafirkan. Jadi yang tidak sepaham dengan beliau kafirkan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan hanya memfatwakan jihad, tetapi juga mengorganisir pergerakan dari jamaahnya. Karena ketika itu Ibnu Saud tidak punya pasukan, tidak punya jamaah. Jamaah-jamaah pengajian itu dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau yang menyerahkan jamaahnya ini kepada Ibnu Saud untuk menjadi pasukan perang. Dan beliau juga yang memerintahkan. Saat ini yang diperangi daerah Riyadh. Saat ini yang diperangi Qasim. Saat ini yang diperangi daerah perbatasan Yaman. Itu perintah-perintah itu datangnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka buku ini dirasa sangat penting bagi para pegiat dakwah, bagi orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah keislaman, agar memahami bagaimana akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bagaimana pergerakannya, termasuk juga bagaimana sisi-sisi fikihnya. Karena dengan mengenali pemikiran dan praktik jihad beliau, kita akan bisa menyimpulkan sesungguhnya bagaimana hakikat dan jati diri pergerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga buku ini bisa menjadi pencerahan dan bisa menahan friksi di tengah umat Islam setelah mengenali, oh ternyata perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab demikian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.